لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Para pengunjung pasar Impres Palu yang kami hormati, mudah-mudahan kehadiran kami di tempat ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita bisa beraktivitas di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pengunjung pasar, kami ingin tekankan kembali bahwa kedatangan kami di tempat ini bukan untuk tujuan politik ataupun tujuan bisnis. Kami cuma berusaha ingin menapaki jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan ya Nabi Muhammad, inilah jalanku, saya menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, saya dan orang-orang yang mengikutiku, dan saya bukan termasuk orang-orang musyrikin. Maka kami berusaha untuk mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia untuk beribadah hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita telah menyaksikan tadi pembagian hadiah dari panitia. Alhamdulillah, mudah-mudahan berberkah. Dan insyaallah sekarang ini kita akan berbagi hadiah yang lebih istimewa lagi, yaitu pangisengan Kaminang Porea. Pangisengan Kaminang Porea ini bahasa Konjo, dia mirip dengan Makassar. Itu bahasa Kajang, ya. Mungkin pernah kita dengar Kajang karena kebetulan saya dari Kajang, Kajang Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba. Pangisengan Kaminang Porea, apa itu? Ilmu yang terhebat, ya. Ilmu yang terhebat. Ilmu ini kalau kita paham, kita amalkan, berpegang teguh di atasnya, maka kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Bahagia di dunia dan di akhirat. Iya. Ini kami berusaha untuk menyampaikannya dimanapun kami berada. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ilmu yang terhebat. Apa itu ilmu yang terhebat? Di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Musa alaihi salam, ya Rabb, 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah, wahai Tuhanku, ajari saya ilmu yang saya mau gunakan untuk berzikir dan berdoa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Nabi Musa, ucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi Musa alaihissalam, ya Rabb, wahai Tuhanku, ini kalimat banyak dari hambamu yang membacanya. Saya mau ilmu yang lebih hebat daripada la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Nabi Musa, andai kata 7 lapis langit beserta seluruh penghuninya dari kalangan makhluk, dan 7 lapis bumi beserta seluruh penghuninya dari kalangan makhluk diletakkan di atas neraca timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan pada neraca yang satunya, maka la ilaha illallah akan lebih berat dibanding langit dan bumi dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Lihat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalimat ini adalah kalimat yang sangat agung, ilmu yang terhebat,
la ilaha illallah, yang dengannya seseorang bisa masuk ke dalam surga. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Karena la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin. Qala Allah taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Itulah la ilaha illallah, yang maknanya dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Demikian itu, Allah lah yang berhak untuk diibadahi, dan siapa yang disembah selain Allah maka itu semuanya adalah batil. Maka makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang paling hebat. Ini kuncinya surga. Siapa yang meninggal di atas ilmu ini, dia istiqamah di atasnya, maka jaminannya surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang meninggal dalam keadaan dia yakin betul bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, maka pasti masuk ke dalam surga. Jaminannya surga. Dan di dunia dia akan aman hidupnya, bahagia. Di dunia dia berada di atas petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, yang mengucapkan la ilaha illallah dan tidak mencampur adukan dengan kesyirikan, maka mereka lah orang yang mendapatkan keamanan. Aman di dunia, aman di alam kubur, dan aman di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pengunjung pasar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mempelajari, mendalami, mengamalkan dan kokoh di atas la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ilmui la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? La ilaha illallah terdiri dari dua rukun. Terdiri dari dua rukun. Yang pertama la ilaha, yang kedua illallah. Rukun yang pertama adalah la ilaha. Apa maksudnya la ilaha? Artinya kita tolak, tidak ada sama sekali. Kita buang, kita jauhi, kita ingkari seluruh yang disembah selain Allah. Apakah yang disembah itu malaikat, apakah yang disembah itu nabi, apakah yang disembah itu wali, apakah yang disembah itu jin, manusia, hewan, makhluk apapun itu, kita tolak dengan kalimat la ilaha. Tidak ada yang berhak diibadah. Kemudian rukun yang kedua illallah, menetapkan hanya Allah semata yang kita ibadahi. Ini ilmu yang terhebat. Siapa yang berada di atas ilmu ini, di dalam kehidupannya dia akan bahagia, dia akan selamat dunia akhirat. Ketika dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, menjauhi sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk. Kenapa kemudian kita beribadah kepada selain Allah? Padahal selain daripada Allah adalah makhluk yang dicipta, makhluk yang diberi rezeki, yang diatur, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian termasuk orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan untuk kalian. Ya, Allah yang menciptakan bumi ini sebagai hamparan sehingga kita bisa berjalan, berinteraksi, bisa kita mencari nafkah, hidup di atasnya dengan tenang. Ya, sedikit saja Allah goyang bumi ini, kita sudah ketakutan. Jujur tadi malam saya agak panik.
Ya, saya sementara baring, kenapa ini kasur goyang-goyang? Subhanallah. Ternyata orang Palu sudah terbiasa. Ya, saya sendiri yang panik keluar dari rumah. Orang-orang santai saja, masya Allah. Ternyata sudah apa? Alumni 7, berapa skala Richter itu di sini. Luar biasa ya. Lihat, sedikit saja Allah goyang bumi ini, kita sudah ketakutan. Karena Allah yang kuasai alam semesta ini. Iya, maka kata Allah, ya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali sekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian tahu bahwasanya Allah itu tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, para pengunjung pasar, kita dalami, amalkan kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai ada satu bentuk ibadah yang kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batin. Ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Baik ucapan ataupun perbuatan, yang lahir ataupun yang batin. Itulah ibadah. Maka sholat ibadah. Jangan sampai kita sholat karena manusia. Ya, jangan sampai kita sholat karena manusia. Puasa adalah ibadah. Maka puasa kita semata karena Allah. Menyembelih adalah ibadah. Jangan sampai kita menyembelih di tempat-tempat keramat, diberikan kepada jin-jin atau penjaga laut atau penjaga pohon keramat. Jangan sampai, jamaah sekalian. Kita sudah mengikrarkan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Artinya seluruh bentuk ibadah, termasuk menyembelih, adalah ibadah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dzabaha li ghairillah, la'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ketika dia menyembelih di tempat keramat, jinnya mengatakan, "Saya tidak akan keluar dari tubuh orang yang sakit, orang yang kerasukan ini, sampai kamu menyembelih ayam putih, ya, di sungai ini, di pohon ini." Jangan sekali-kali lakukan. Karena itu bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Bertentangan dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Bentuk ibadah banyak sekali. Termasuk bentuk ibadah adalah doa. Doa adalah ibadah. Maka jangan sampai kita berdoa meminta kesembuhan, keselamatan, kekayaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah saja. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kalian langsung kepadaku, maka akan aku kabulkan. Berdoa langsung kepadaku, kata Allah, maka akan aku kabulkan. Maka berdoa, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adalah salah satu bentuk ibadah. Jangan sampai kita minta kepada malaikat Jibril. Jangan sampai kita minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri minta kepada Allah. Rasulullah sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah mengikrarkan la ilaha illallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, jangan sekali-kali memberikan satu pun bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tawakal. Tawakal adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Hanya kepada Allah kalian wajib bertawakal jika kalian betul-betul orang yang beriman. Jangan sampai kita bertawakal kepada jimat-jimat. Jangan sampai hati kita bergantung kepada jimat-jimat atau kepada makhluk. Semua yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudarat, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Silahkan menempuh sebab yang dibolehkan di dalam agama kita. Kita jual beli, ya, kita berdagang, itu sebab boleh. Tapi hati kita di dalam meraih rezeki tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tawakal. Ya, jadi tawakal adalah ibadah. Maka jangan sampai tawakal kita, penyandaran hati kita di dalam meraih manfaat dan menolak mudarat, beralih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Memberikan satu bentuk ibadah kepada selain Allah, itulah yang disebut dengan kesyirikan. Menduakan Allah. Dan dosa kesyirikan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sangatlah besar.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kejahatan yang paling jahat, dosa yang paling besar. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ayya dzambi a'zam? Ayyu dzambi a'zam?" Dosa apa yang paling besar? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan tandingan untuk Allah, berdoa kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Engkau menjadikan Allah tandingan, padahal Allah yang menciptakanmu. Ini dosa yang terbesar. Apa bahayanya? Ketika orang jatuh di dalam kesyirikan ini, seluruh amalan terhapus. Salat kita terhapus, puasa kita terhapus, haji kita terhapus, apapun amalan kita akan terhapus sebanyak apapun amalan kita kalau kita melakukan kesyirikan, kalau kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Wahai Nabi Muhammad, Allah berfirman, kalimat ini Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya. Orang yang paling banyak amalannya, yang paling ikhlas di dalam beramal, kata Allah, "La in asyrakta," jika kamu menyekutukan Allah, kamu melakukan kesyirikan, "la yahbatanna 'amaluk," maka seluruh amalanmu akan terhapus. "Wa la takunanna minal khasirin," dan engkau menjadi orang yang merugi. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pengunjung pasar, kami ingin ingatkan perkara ini. Jangan melakukan kesyirikan. Kalau masih ada yang melakukan kesyirikan, bertobat, tinggalkan, uang jauh-jauh. Kalau di rumah kita masih ada, tidak tahu kalau di sini apa namanya ya, tidak tahu ada di daerah sini atau tidak, tapi di bagian selatan itu masih ada di beberapa daerah. Ada yang namanya bocok-bocok, ya, ada yang namanya arajang, ada yang namanya boy-boy, ya, dia modelnya itu kayak ranjang-ranjang kecil dikasih kelambu, kemudian dikasih sesajian di situ. Kalau ada orang sakit selalu dikasih di situ. Songkoloknya ada, ya, pisang panjangnya ada di situ. Katanya ditegur, ya, dan seterusnya. Subhanallah, ditinggalkan. Ya seperti ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya, dijauhi yang seperti ini. Yang mendatangkan manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala, yang mengangkat mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda yang seperti itu yang dikeramatkan hanyalah makhluk. Iya, tidak mampu berbuat apa-apa. Tidak mampu berbuat apa-apa. Tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa melakukan mudarat, bahkan dari dirinya sendiri. Iya, tidak bisa dia tolak mudarat tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pengunjung pasar, hati-hati dengan kesyirikan ini, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jatuh di dalam dosa ini, kemudian dia meninggal dan tidak bertobat, Allah Subhanahu wa taala mengancamnya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Siapa yang menyekutukan Allah, yang melakukan kesyirikan, maka Allah haramkan masuk ke dalam surga. Tidak bisa masuk surga. Tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, orang yang melakukan kesyirikan. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kesyirikan, baik yang besar ataupun yang kecil, yang kita ketahui ataupun yang kita tidak ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas la ilaha illallah dan diwafatkan di atas kalimat la ilaha illallah innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Kami kembalikan. Tidak diganti. Semua diganti. Kami kembalikan kepada MC karena masih banyak hadiah. Woi, masya Allah, ini kipas angin 2, press cooker 2 juga, dispenser 1. Woi, luar biasa ini. Ayo, lanjut lagi bagi-bagi hadiah ya. Dibagi habis ini Ustaz. Masya Allah. Saya dulu yang bertanya. Siapa yang mau menjawab?
Pertanyaan yang mudah. Apa itu pangisengan kami Korea? Ibu. Kasih ibu. Masya Allah. Apa ilmu yang terhebat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya bu, passwordnya. Nama, alamat. Nama saya Siti Aminah, alamat Jalan Nongkrong. Masya Allah. Silahkan bu. Apa ilmu yang terhebat? Yang tadi saya jelaskan. Ilmu yang terhebat adalah la ilaha illallah. Masya Allah. Itu ilmu yang terhebat. Zikir yang paling afdal. Ya, la ilaha illallah. Itu zikir iman yang tertinggi, ilmu yang terhebat. Kasih beliau hadiah. Hah? Kasih dispenser satu. Masya Allah. Oh, luar biasa. Ya? Butuh kipas angin karena di rumah panas. Oh, kasih kipas angin, tidak apa-apa. Iya. Beliau butuh kipas angin karena di rumahnya panas. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang mau jawab? Itu ada ibu. Ya, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya. Apa? Siapa yang mau menjawab? Lihat memang nih MC-nya yang duluan angkat tangan ya. Pertanyaannya, apa bahayanya kalau kita melakukan kesyirikan? Tadi kalau kita dengar baik-baik, kita simak, insyaallah kita bisa menjawab. Apa bahayanya kalau kita jatuh di dalam dosa kesyirikan? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida. Alamat Balaroa. Balaroa, insyaallah. Iya, silakan. Pertanyaannya tadi, Ustaz. Iya, apa bahayanya kalau kita lakukan kesyirikan? Bahayanya adalah Allah akan tidak ada keselamatan dunia dan akhirat. Iya. Dari dunia, alam kubur dan akhirat. Masya Allah. Tidak akan ada keselamatan di dunia dan di akhirat. Iya. Kasih hadiah. Sembako. Sembako. Ya. Alhamdulillah ya. Kemudian mana MC-nya? Pertanyaan selanjutnya. Siapa lagi yang mau menjawab? Iya, sebutkan satu bahaya kesyirikan lagi. Bahaya kalau kita melakukan kesyirikan. Tadi saya sudah sebutkan dalam ceramah. Ya, kasih Ki. Iya. Passwordnya Bu, passwordnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suhartini dari Jalan ke Timur. Iya, silakan Ibu Suhartini. Bahaya kesyirikan. Apa? Bahaya kesyirikan, kalau kita melakukan kesyirikan, otomatis ketauhidan pada kita itu akan hilang. Iya. Semua amal-amal yang kita telah perbuat selama ini akan hancur dan sia-sia. Masya Allah. Karena kesyirikan adalah memang dosa yang paling besar. Masya Allah. Dosa yang paling besar yang terkadang kita anggap remeh. Masya Allah. Karena kurangnya pengetahuan tentang agama dan karena keterbiasaan kita atas orang-orang tua yang dulu yang masih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang ternyata setelah kita belajar banyak melakukan kajian baik melalui media sosial maupun kajian secara langsung, kita jadi sadar dan baru tahu bahwa itu adalah bentuk kesyirikan. Masya Allah, betul. Ya, luar biasa ya. Dari ini Pak, saya juga ingin bertanya, boleh? Boleh, silahkan. Jadi pertanyaan saya, Pak Ustaz,
bagaimana hukumnya bagi kami yang pernah melakukan kesyirikan pada saat waktu itu kita belum tahu bahwa itu adalah bentuk kesyirikan? Apakah masih ada peluang atau kesempatan buat kita untuk bertobat? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sangat luar biasa ya jawabannya. Beliau sebutkan bahaya dari kesyirikan itu adalah menghapuskan, menggugurkan seluruh amalan sebanyak apapun itu, dan dia termasuk dosa yang paling besar dan paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan beliau, apakah kita yang pernah melakukan dosa kesyirikan karena ketidaktahuan, kemudian baru sekarang kita bertobat, apakah masih diterima? Ada jalan untuk bertobat? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang banyak dosanya, jangan kalian putus asa dari rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah itu mengampuni seluruh dosa. Ya, jadi selama kita bertobat dengan taubatan nasuha, apalagi kalau waktu itu belum sampai ilmu, karena kita tidak tahu, maka Allah akan maafkan dosa-dosa kita. Ya. Kasih beliau dispenser. Masya Allah. Ada di rumah beda dispenser. Kasih itu kosmos. Nggak apa-apa, tawar-menawar. Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah dapat ilmu agama, dapat lagi hadiah. Luar biasa ini. Mudah-mudahan tiap hari ada acara begini. Aku repost itu pertanyaan yang dari NTT kemarin. Boleh, tentang boleh. anak bayi itu, bagaimana hukumnya anak bayi itu digantungkan Boleh. peniti di bajunya. Boleh. Masya Allah. Saya yang bertanya atau ada yang mau bertanya? Silakan MC yang mengambil keputusan. Kasih yang belum. Ya, bagi-bagi hadiahnya biar merata. La ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah, asal dari Jalan Tombolo Tutup. Silakan. Ustaz, saya mau bertanya, tindakan apa yang kita lakukan apabila keluarga kita itu selalu mengutamakan adat, begitu saja, ada kayak tradisi, sementara mereka tidak tahu tentang sunnah. Kita harus menjauhi mereka atau memberitahunya, Ustaz? Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Iya. Jadi jawabannya bahwa adat istiadah, tradisi, selama tidak melanggar Al-Quran, tidak melanggar hadis Nabi SAW, tidak bertentangan dengan agama, maka boleh-boleh saja. Kalau tidak ada pelanggaran syariat. Tapi kalau adat istiadah, tradisi, pendapat manusia, mimpi, apapun itu, walaupun pendapat profesor, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka kita dahulukan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena di alam kubur yang ditanya itu adalah man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Siapa Tuhanmu yang kamu sembah selama di dunia? Siapa nabimu yang kamu ikuti? Selama di dunia, siapa nabimu yang kamu ikuti? Dan apa agamamu yang kamu yakini, yang kamu amalkan? Maka yang ditanya adalah agama kita. Jadi agama kita akan diminta pertanggungjawaban. Jadi ketika ada yang bertentangan dengan agama kita, maka dahulukan agama kita, dahulukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dahulukan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau di tengah keluarga kita masih ada yang mungkin terjatuh di dalam tradisi yang bertentangan dengan akidah Islam, bertentangan dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita berusaha untuk mendakwainya dengan hikmah. Bukan meninggalkannya, namun kita merangkulnya, karena bisa jadi keluarga tersebut belumlah sampai ilmu kepadanya. Sebagaimana tadi
ibu yang menjawab pertanyaan itu pun kata beliau pernah kami terjatuh gara-gara apa? Karena belum tahu. Iya, karena belum tahu. Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah ke Taif, ya, beliau dilempari batu. Gara-gara apa? Gara-gara mendakwakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Padahal penduduk Taif menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tradisi yang mereka dapatkan turun temurun dari nenek moyang mereka adalah menyembah berhala. Datang Nabi Muhammad mendakwakan la ilaha illallah, akhirnya dilempari batu. Apakah Nabi Muhammad marah? Apakah Nabi Muhammad yang mengatakan kepada malaikat penjaga gunung, sudah kalau begitu benturkan kedua gunung tersebut biar meninggal semuanya penduduk Taif? Tidak. Rasulullah mengatakan, ya Allah, maafkan mereka, fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Mudah-mudahan anak keturunannya ada yang mendapatkan hidayah. Maka kita menyikapi keluarga kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin yang ada di sekitar kita, hikmah di dalam mendakwainya. Jangan ditinggalkan, karena justru bisa jadi lebih parah dan jauh, semakin menjauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak bersabar, kita doakan keluarga kita apabila masih terjatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran syariat, kemudian kita menempuh sebab-sebab di dalam berdakwah dengan cara yang hikmah. Dan hati keluarga kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang mampu memberikan hidayah. Kita cuma mampu berdoa dan menempuh sebab-sebabnya saja. Allahu taala a'lam bissawab. Kasih sembako. Iya. Ini Ustaz, yang pertanyaan kemarin lupa dibacakan ini. Iya. Pertanyaannya orang NTT. Bagaimana itu Ustaz? Kalau ada anak bayi digantungkan peniti di bajunya dengan ada juga apanya itu namanya tuh. Pokoknya digantungkan peniti di bajunya. Ya, mungkin itu. Oh, iya. Dari NTT itu Ustaz yang bertanya. Iya. Bagaimana hukumnya kalau ada anak bayi itu digantungkan peniti plus bawangnya? Ada biasa begitu kan? Bawang kecap ada tidak? Tidak ada kecap, bawang saja. Iya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau anak kita itu sakit, atau mungkin biasa ada anak-anak itu tiba-tiba menangis tengah malam, sudah dikasih menete, sudah dikasih susu, digendong tetap menangis, tidak berhenti, tidak tahu apa sebabnya. Itu bisa jadi karena diganggu oleh jin. Caranya bukan ambil peniti dan membawang, tapi dibacakan ayat kursi. Dibacakan ayat kursi, diruqyah, bacakan Al-Fatihah 7 kali, diusapkan ke badannya. Atau kita ruqyah, Allahumma inni u'idzuka bi kalimatillahi tammat, Allahumma inni u'idzuka bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaqa. Itu dibacakan kepada anak-anak kita yang terganggu atau diganggu atau yang sakit. Adapun menggantungkan peniti ataupun bawang pada anak kecil tersebut itu tidak ada hubungan sebab akibat, baik secara syar'i ataupun secara kauni, dan ini dihukumi oleh para ulama sebagai kesyirikan. Jatuh di dalam kesyirikan. Hendaknya dijauhi hal yang seperti ini. Allahu ta'ala alam bissawab. Siapa yang terima hadiahnya dari NTT? Silakan. Ibu yang pakai helm di motor. Yang kemarin masuk baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya apakah dari bahaya sirik? Bahaya dan petaka sirik. Bahaya dan petaka kesyirikan. Siapa yang bisa jawab? Tadi sudah dijelaskan waktu ceramah. Ini. Kasih mic. Siapa nama tak? Ini kasih mic. Sebentar itu warga anak kecil. Tunggu ini. Ini mau dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Ahmad Kasodi dari Iya. Jalan Satu. Ya silakan. Apa bahayanya kesyirikan? Tadi sudah sudah dijelaskan. Akan terhapus seluruh amal-amal. Iya, terhapus seluruh amal-amal ibadahnya. Kedua, Kekal di neraka. iya, kekal di dalam neraka, tidak bisa masuk ke dalam surga kalau dia meninggal dan tidak bertobat dari kesyirikan. Yang ketiga, kalau tiga najam Dunia dan akhirat. tidak selamat dunia dan akhirat. Yang keempat, oh iya, ada sepatu yang cocok dengan dia. Iya, carikan sepatu. Kasih sembako juga tidak ada istrinya. Dengan yang bertanya tadi, kasih juga hadiah. Yang bertanya, ibu, kasih sembako. Pertanyaan saya, bahwa ini hadiahnya ini kipas angin. Pak, saya sebutkan dulu hadiahnya. Hadiahnya ini kipas angin. Pertanyaannya, kalau kita menyimak dari tadi, insya Allah kita bisa jawab. mendekat. Hadiahnya kipas angin ya. Pertanyaannya, sebutkan 2 rukun la ilaha illallah. Yang belum. Sana yang di motor. Hah? Ya. Ini rukun saya dulu ada 2. Iya, passwordnya dulu, passwordnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usman dari Jalan Jamur. Iya, tafadhal, silakan. 2 rukun la ilaha illallah apa itu? 2 rukun la ilaha illallah. Yang pertama adalah la ilaha. Yang pertama la ilaha. Apa maksudnya la ilaha? Yaitu tidak ada yang layak disembah. Iya. Artinya apa? Tidak ada yang berhak diibadahi. Kita tolak, kita buang, kita ingkari, kita jauhi seluruh yang disembah selain Allah. Harus itu. Ya, itu baru benar. Yang kedua, illallah. Apa maksudnya illallah? Jadi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Jadi amal-amalan yang kita sembah dari selain Allah maka akan tertolak. Iya. Jadi illallah apa? Illallah maksudnya apa? Menetapkan bahwa hanya Allah. Jadi ini harus 2 ya. Kalau sekedar mengatakan Tuhanku Allah itu belum benar. Sama kalau saya bilang saya punya saya katakan ini HP-ku. Ini belum tauhid. Belum menunggalkan ini HP. Karena bisa jadi ada HP-ku di rumah. Bisa jadi ada HP-ku di tas. Ya, kalau sekedar mengatakan Tuhanku Allah itu belum bertauhid. Kenapa? Karena belum ada rukun yang pertama tadi, menolak, mengingkari, menjauhi ya sesembahan selain Allah. Kapan dikatakan tauhid? Kalau terkumpul 2. Ya. Mengingkari seluruh sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah saja. Jadi kalau sekedar mengatakan Tuhanku Allah, artinya yang lain saya tidak ingkari ji. Ya, tidak ada ji masalah. Mau menyembah ini, mau menyembah terserah dia. Saya ya Tuhanku Allah, itu belum bertauhid. Kapan bertauhid? Kalau kita tolak seluruh sesembahan selain Allah. Ya, jadi kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi di rumahnya masih dia pelihara namanya bocok-bocok, boy-boy, arajang yang masih dikeramatkan di rumahnya. Tapi dia katakan Tuhanku Allah, itu belum benar la ilaha illallahnya. Kenapa? Karena rukun yang pertama itu penolakan, membuang, mengingkari itu belum terpenuhi. Ini ilmunya ya, harus dipahami nih. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, kita harus menjauhi seluruh sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah saja. Iya. Kasih kipas angin. Masya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mana MC?
Ada yang masih mau bertanya? Masya Allah. Jadi bukan karena hadiahnya, beliau cuma murni mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi saya sudah perkenalkan nama Iya, tadi, Ustaz. Ya. Silakan. Ini Ustaz, ini terjadi dalam diri saya sendiri. Iya, yang mau curhat boleh juga ya. Silahkan curhat. Iya Ustaz, rumah tangga saya, suami saya masih kuat dengan adat dan tradisi dari orang tua dulu. Iya. Sedangkan dalam agama, maksudnya dia memerintahkan saya begini, sedangkan saya dalam hati saya tidak bisa. Iya. Kira-kira bagaimana hukumnya itu Ustaz? Karena dalam agama Islam juga kita harus taat dan patuh dengan suami. Masya Allah. Iya. Iya. Jadi saya bingung Ustaz. Tapi Iya. dalam hati saya sama sekali saya tidak terpengaruh dan tidak ada niat untuk melakukan dia punya perintah. Masya Allah. Ya, Iya, pertanyaan yang Ustaz. Pertanyaan yang kedua, Ustaz, saya bertanya apa perbedaan dari syirik dan tauhid? Iya. Iya. Kira-kira begitu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana posisi seorang istri? Ya, ketika suaminya memerintahkan kepada hal yang bertentangan dengan syariat. Di sisi lain, dia wajib taat sebagai seorang istri. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innamat ta'atu fil ma'ruf. La ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Innamat ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ya, tidak boleh kita taat kalau kita disuruh melakukan maksiat. Ketaatan itu pada hal yang ma'ruf, disuruh ki sholat, disuruh ki pakai jilbab, taat ki sama suami kita. Tapi kalau disuruh makan riba, ya disuruh buka jilbab, jangan ki. Ingatkan dengan cara yang lembut, dengan cara yang hikmah, ya. Apalagi kalau dia suruh kita pergi ke dukun, ya. Pakai susu biar kau tambah cantik, misalnya. Jangan kita pergi ke dukun, ya. Tolak dengan baik, sampaikan bahwa mendatangi dukun itu, ya, tidak akan diterima sholat 40 hari 40 malam. Iya, kalau percaya dengan dukun, tukang ramal, itu menghapus kata Rasulullah, itu kita mengingkari Al-Quran. Ya, kita mengingkari Al-Quran kalau kita percaya dengan dukun, karena Al-Quran menjelaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah." Katakan ya Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Maka disampaikan dengan cara yang hikmah. Tidak boleh kemudian kita iya saja sekalipun kita disuruh melakukan kesyirikan, dosa dan maksiat, tidak boleh. Itu bukan pahala kita dapat, tapi dosa. Cuma caranya harus hikmah. Ya, jangan kita seakan-akan menggurui ya suami kita, karena laki-laki itu ya sifatnya tidak mau digurui. Ya, tidak mau digurui. Sampaikan saja dengan cara yang hikmah. Kalau kita tidak bisa menyampaikannya, mungkin bisa potongan-potongan video ceramah ya tentang bahaya kesyirikan itu dikirimkan, diperlihatkan, diperdengarkan kepada suami kita. Alhamdulillah, ceramah-ceramah kami banyak di YouTube, banyak di media sosial, dalam bentuk potongan-potongan video juga ada. Itu bisa di-share di keluarga kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian pertanyaan kedua, apa perbedaan kesyirikan dan tauhid? Ini sangat berbeda jauh, ya, bertolak belakang, kontradiksi. Kalau tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada apa-apa yang merupakan kekhususan Allah, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya ataupun asma wa sifatnya. Jadi kita mengesahkan Allah itu di dalam perbuatannya Allah, mencipta, mengatur, ya, menguasai alam semesta ini. Kita yakini tidak ada yang mencipta, mengatur dan yang menguasai alam semesta ini kecuali Allah. Ya, dan mengesahkannya di dalam ibadah. Seluruh bentuk ibadah kita serahkan hanya kepada Allah.
Dan juga di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Seluruh nama dan sifat yang khusus untuk Allah kita berikan hanya kepadanya, tidak diberikan kepada makhluk. Termasuk sifat mengetahui perkara gaib, itu hanya milik Allah. Tidak boleh kita berkeyakinan Nabi Muhammad ataupun malaikat Jibril, apalagi dukun, dia tahu perkara gaib. Itu sifat hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kesyirikan lawannya, iya, menduakan, artinya memberikan salah satu kekhususan Allah kepada makhluk. Iya, meyakini bahwa ada makhluk yang mengatur alam semesta ini, yang mengatur rezeki, mengatur jodoh, yang menghidupkan dan yang mematikan selain Allah. Ya, atau memberikan satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Apakah sholat, apakah menyembelih, apakah doa, rasa takut, ya, tawakal, diberikan kepada selain Allah, itu kesyirikan. Ya. Jadi perbedaannya 180 derajat. Ya, kontradiksi antara tauhid dengan kesyirikan. Allahu taala a'lam bissawab. Ada lagi yang mau bertanya? Ini masih banyak hadiahnya nih, Ustaz. Terpaksa dibawa pulang itu. Saya bawa ke selatan, Ustaz. Yeah. Hadiahnya kalau tidak habis saya bawa ke selatan. Oh, iya. Masya Allah. Kasih lagi ibu itu tadi yang bertanya, sembako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tidak wabarakatuh. usah pakai hadiah, Ustaz, saya mau bertanya yang kedua kali. Iya. Ini Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Karena suami saya itu susah sekali, kebetulan orangnya ada di samping. Susah sekali dipanggil untuk kajian. Beliau selalu ada alasan bahwasanya pekerjaannya itu banyak, Ustaz. Apa kata-kata apa yang harus saya berikan kepada beliau supaya beliau itu mau dan tidak tersinggung, dan saya juga tidak terdosa, Ustaz. Masya Allah. Terus yang kedua, suami juga saya mau bertanya, katanya kalau kita sudah berwudu terus dipegang suami itu kata batal begitu. Masya Allah. Jadi saya mau Ustaz jelaskan. Masya Allah. Iya, iya. Kasih, Ustaz. Kalau mau kasih dia semangat, bilang saya carikan lagi. Langsung lompat itu. Segera nih katanya. Masya Allah. Jadi kita butuh introspeksi. Bisa jadi kekeliruan dari kita di dalam menyampaikan kepada suami. Lagi-lagi suami itu tidak suka kalau digurui. Ya. Lagi-lagi suami itu tidak suka kalau digurui. Jadi mungkin kita cukup ya diberikan masukan-masukan, ya, contoh-contoh tentang keutamaan menuntut ilmu agama, tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Berapa banyak pahala yang didapatkan satu kali hadir di majelis ilmu. Iya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW katakan, siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid tidak ada tujuannya kecuali belajar agama atau mengajarkan ilmu agama, maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Pahala haji yang sempurna. Iya. Kemudian Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk belajar ilmu agama, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Orang yang menuntut ilmu agama itu banyak sekali keutamaannya. Dimohonkan ampun oleh apa yang ada di langit, di bumi, bahkan ikan di lautan. Masya Allah. Dan kita butuh introspeksi juga. Kenapa kalau suamiku ini saya ajak pergi kajian, dia tidak mau? Alasannya dia sibuk mencari nafkah. Iya. Bisa jadi itu muncul dari sang istri. Iya. Karena terlalu banyak tuntutan dunianya. Iya, sebentar-sebentar minta lagi pembeli skincare. Iya, sebentar-sebentar minta lagi pembeli Tupperware. Iya, minta lagi dibelikan ini dan itu. Ya wajar kalau suaminya jadi sibuk gara-gara dia. Iya kan? Iya. Bisa jadi. Iya. Dan masih banyak cara untuk menggugah hatinya. Insya Allah istri lebih paham di mana kelemahan suaminya. Ya, istri lebih paham di mana kelemahan suaminya.
Iya kan? Ibu-ibu paham kan? Ibu-ibu tahu biasanya di mana kelemahan suaminya. Gunakan itu. Oh, kelemahannya suamiku di sini, supaya dia tertarik kalau saya ajak pergi, pergi ikut taklim, ikut kajian. Itu dimanfaatkan. Jadi tinggal dimotivasi saja. Kemudian dengan cara hikmah disebutkan keutamaan-keutamaan menuntut ilmu agama. Kemudian pertanyaan kedua, apakah menyentuh suami itu membatalkan wudu? Iya, tergantung apanya yang disentuh. Ya, kalau yang disentuh telinganya tidak membatalkan wudu. Iya. Kalau yang disentuh telinganya tidak membatalkan wudu menurut pendapat yang paling kuat. Ada khilaf ya. Mazhab Syafi'iyah mengatakan bersentuhan langsung walaupun dengan mahram itu batal wudunya. Tapi dari dalil-dalil yang ada seperti mazhabnya Imam Ahmad rahimahullahu taala, itu menunjukkan bahwa yang dimaksud di dalam Al-Qur'an aulamastumun nisa yang membatalkan wudu adalah ketika kamu menyentuh wanita, yang dimaksud menyentuh di situ adalah al-jima', berhubungan suami istri. Sebagaimana ucapan Maryam yang Allah nukilkan di dalam Al-Qur'an, wa ma massaniya walam yamsasni bashar. Saya tidak pernah disentuh oleh manusia, tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Kenapa saya bisa hamil? Disentuh yang dimaksud di dalam ayat adalah tidak pernah berhubungan suami istri. Jadi kalimat menyentuh itu di dalam Al-Quran ada beberapa maknanya. Nah, yang membatalkan wudu yang dimaksud di situ adalah hubungan suami istri. Dan di antara dalil yang menguatkan adalah Rasulullah SAW ketika sholat malam di kamarnya Aisyah, itu karena kamar beliau sempit. Ya sallallahu alaihi wasallam, setiap kali mau sujud beliau geser kakinya Aisyah. Karena apa? Di tempat sujud beliau digeser dulu kakinya baru sujud, dan tidak batal namanya, tidak batal sholatnya. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan oleh salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau kalau hendak ke masjid beliau cium istrinya dulu, baru ke masjid dan tidak berwudu lagi. Nah, ini diamalkan bapak-bapak. Jangan pergi begitu saja, tidak ada salam, tidak ada hal yang berkesan. Datang juga tidak ada salam. Jadi ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau mau keluar rumah dia cium dulu istrinya. Dia cium dulu istrinya. Supaya ada yang diingat-ingat sama istri. Dan suami juga ada yang dia ingat-ingat di rumah. Tapi kalau nanti jauh baru dia telepon, baru dia beritakan, atau nanti ditelepon sama istrinya, di mana kini sayang? Saya sudah di Makassar ini. Allahu Akbar. Seharusnya apa? Keluar rumah itu romantis sama istri, dicium istrinya dengan penuh kasih sayang. Demikian pula Rasulullah SAW itu kalau datang dari safar, sebelum masuk rumah beliau bersiwak supaya aroma mulutnya tercium harum di hadapan keluarganya. Ini sunnah-sunnah yang juga banyak ditinggalkan. Jadi kesimpulannya bahwa bersentuhan tanpa syahwat itu menurut pendapat yang paling kuat tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Makanya kalau kita pergi umrah, pergi haji dan tawaf di Ka'bah dan bersentuhan, kan di situ sering kita kan bersentuhan. Iya kan? Apalagi laki-laki tidak pakai baju, hanya pakai kain ihram, maka akan bersentuhan dengan perempuan. Nah, kalau ini pendapat dipakai setiap bersentuhan batal wudu, tidak selesai orang tawaf. Karena syarat tawaf itu harus dalam keadaan berwudu. Jadi itu insyaallah pendapat yang lebih kuat. Ini masalah fikih tentu ada khilaf di dalamnya. Allahu taala a'lam bissawab. Sekalipun beliau tidak berharap hadiah, tetap kasih hadiah. Kasih hadiah karena untuk suaminya. Silakan.
Jam berapa pesawatnya? Assalamualaikum warahmatullahi Jam 9 mau ingatkan wabarakatuh. tinggal 18 menit. Oh iya. Saya Ibu Waalaikumsalam. Marwah dari Jalan Palola. Waalaikumsalam. Iya Bu Marwah, silakan Bu. Saya mau bertanya, Ustaz, boleh curhat sedikit? Silakan Bu. Tapi jangan panjang-panjang. Mami terbang pesawat ini. Kalau bicara tidak bisa disembunyikan juga, Pak. Kalau? Berbohong untuk kebaikan itu apa hukumnya, Pak? Masya Allah. Berbohong untuk kebaikan. Apa hukumnya berbohong untuk kebaikan? Iya. Disebutkan di dalam sebuah hadis, berbohong itu haram, dosa besar, kecuali pada tiga. Kecuali pada tiga saja yang dibolehkan. Ketika jihad, orang berjihad boleh mengatur strategi, ya, taktik perang, ya, mungkin ada bentuk kebohongan di dalamnya, itu dalam perang boleh. Kemudian yang kedua, ketika suami merayu istrinya, oh ya, mungkin dia katakan kepada istrinya, "Woi, kamu wanita paling cantik di dunia." Misalnya kan, padahal oh ya, masih banyak ji. Ini Pak, saya mau yang kedua ini saya bertanya. Saya punya anak laki-laki, Pak. Saya bertanya dalam hati saya, atau dia mempertahankan rumah tangganya atau istrinya yang pelit. Masya Allah. Nah, selama ini Pak, dia selalu memberikan saya uang dengan secara diam-diam. Dia larang, saya bilang, Pak. Masya Allah. Nah, apakah saya bisa lanjut terus itu atau karena bertanya terus ini hati ini, Pak? Masya Allah. Iya. Apa saya bisa lanjut atau stop dari sekarang? Iya. Jadi kemudian itu tadi poin kedua ya. Suami istri. Kadang sayurnya tidak ada garamnya. Dia bilang enaknya sayur tak. Padahal tidak ada garamnya. Nah, kemudian ketiga dibolehkan kalau untuk mendamaikan dua orang. Ada orang baku bombe, tidak baku bicara. Datang kepada yang satunya dia bilang salamnya si A. Datang kepada si B, datang kepada si A dia bilang salamnya si B untuk mendamaikan. Ya, padahal yang dimaksud di situ salam ketika tahiyat. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Iya, salam untuk wahai Rasulullah dan ke atas hamba-hamba yang soleh. Nah, orang ini kan mengucapkan ketika sholat, berarti termasuk ya orang tersebut dia katakan salamnya si A. Ya kepadamu, itu boleh. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi beliau yang kadang anaknya itu memberikan uang sembunyi-sembunyi dan dilarang untuk memberitahukan kepada istrinya. Apakah boleh saya terima uangnya terus anak saya? Iya boleh. Iya boleh. Cuma mau dinasihati anaknya. Iya, anak seperti ini diingatkan bahwa laki-laki itu kalau sudah menikah ataupun sebelum menikah tetap dia harus mendahulukan ibunya dibanding istrinya. Ya, dibanding istrinya. Beda dengan istri. Istri itu harus lebih taat kepada suami dibanding orang tuanya kalau sudah menikah. Tapi kalau laki-laki walaupun sudah menikah bahkan sudah punya cucu, selama masih ada orang tuanya, ketaatan kepada kedua orang tuanya lebih diutamakan dibanding istrinya. Ini para laki-laki, para suami harus tahu, tidak boleh dia takut kepada istrinya. Ya, jangan jadi apa? Suami-suami takut istri. Berarti Pak bukan dosa ini. Tidak dosa. Ya, tidak dosa. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta wa maluk li abik." Kamu itu wahai anak dengan hartamu milik orang tua. Ya, kamu dan hartamu milik orang tua. Iya. Jadi tidak sepantasnya anak itu kasih utang kepada orang tua. Jangankah hartanya kamu saja milik orang tua. Iya. Jadi tidak berdosa. Bahkan yang sebaiknya dinasihati anaknya, diingatkan bahwa ketaatan anak ya laki-laki itu tetap kepada kedua orang tuanya. Tidak boleh dia diatur dengan istrinya ya dalam hal memberi nafkah kepada ibunya selama dia tidak terlantarkan istrinya. Ya, selama dia tidak terlantarkan istrinya. Kalau wajar-wajar 100.000, 200.000, 500.000 dan nak kasih juga istrinya dan bagus ji ekonominya, ya tidak mengganggu ekonominya, kenapa tidak?
Ya, itu tidak ada apa-apanya itu 1 juta, 10 juta, 100 juta diberikan kepada orang tua kita, apalagi ibu. Ya, subhanallah. Satu kali pembukaan saja ketika dilahirkan, satu pembukaan itu sakitnya luar biasa. Subhanallah. Sungguh ya, anak itu banyak yang lupa diri, lebih mendahulukan istrinya, ya, lebih mendahulukan temannya dibanding ibunya. Iya, dan bila semoga Allah menjaga kita dari sifat-sifat seperti ini ya. Seharusnya kita lebih mendahulukan ibu kita dibanding yang lainnya. Kalau ingin keselamatan, berkah, bahagia dunia akhirat, dahulukan ibu kita. Ya, dahulukan ibu kita. Itu sebab ya, rezeki yang paling utama. Kalau ibu tak yang doakan ki, insya Allah bagus hidup tak. Kalau dia doakan kita kebaikan. Tapi kalau ibu tak yang doakan ki kejelekan, tidak akan pernah bahagia hidup kita. Sekalipun kita pejabat. Ya, Allah Taala a'lam bishawab. Kasih beliau hadiah. Kasih dua. Ustaz, Iya. Ustaz boleh minta kosmos, saya tidak punya kosmos di rumah. Iya. Kasih mi kosmos. Iya. Beliau kasih kosmos. Bapak itu yang bapak yang. Oh, ya silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Doni dari Jalan Jati. Silakan Pak. Boleh saya bertanya? Ini mengenai dulu rumah tangga saya pada istri saya. Dia itu kalau saya kasih nasihati itu sering marah-marah. Lalu pikirannya dia itu selalu memihak pada keluarganya begitu loh. Iya. Jadi Masya Allah ya. Sekarang pasar ini jadi tempat curhat jadi. Cobanya dekat-dekat ini bisa tiap hari kita ke sini. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bermanfaat kedatangan kami di tempat ini. Beliau tanyakan bagaimana sikap seorang suami kalau seorang istri dinasihati suka marah-marah. Iya. Yang pertama, kita banyak doakan istri kita agar dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi istri yang solehah. Kemudian yang kedua, kita introspeksi diri. Karena kita diberikan istri itu biasanya ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Mungkin ada kesalahan kita, baik cara mendidik ya selama ini, atau mungkin kita belum memberikan contoh yang baik, teladan yang baik kepada istri sehingga masih sulit untuk dia terima. Atau mungkin kita sedang diuji dengan istri yang seperti itu. Ya, jangankan kita, Nabi Nuh alaihissalam itu diuji dengan istrinya yang pendosa. Iya, Nabi Nuh alaihissalam itu kafir. Iya, istrinya. Iya, padahal beliau adalah seorang nabi. Maka hendaknya kita bersabar dan banyak introspeksi diri dan dicek. Kalau suka marah-marah tanpa sebab, mungkin butuh diruqyah. Iya. Tapi kalau ternyata normal ya mungkin ada kesalahan dari kita, baik cara menasihatinya ataupun yang lainnya. Dan tetap bersabar ya di dalam mendidik istri. Karena wanita itu asalnya memang dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dibiarkan akan tetap di atas kebengkokannya. Kalau langsung mau dirubah itu akan patah. Butuh kesabaran. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya silahkan. Itu Bapak. Kasih Bapak. Kasih dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahri dari Jalan Jagur, Ustaz. Ini mau bertanya terkait syirik tadi, Ustaz. Ini tradisi orang Bugis kebanyakan ya, Ustaz. Itu ada namanya posibola, Ustaz. Bahasa Indonesianya itu tiang raja. Masya Allah. Itu biasa malam Jumat, Ustaz, dikasih air, disiram, atau tiap lebaran itu dibaca-baca, Ustaz. Masya Allah. Apakah itu dari kesyirikan juga, Ustaz, atau bagaimana? Masya Allah. Penjelasannya, Ustaz. Iya. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang sangat bagus tentang posibola yang menyimpan di tiang tengah rumah. Ya. Walaupun terkadang saya masih sering bertanya, itu kalau rumah BTN di mana tiang tengahnya? Iya. Iya, ini
sebenarnya ada keyakinan di baliknya. Itu untuk tolak bala ya, atau mendatangkan rezeki dan seterusnya. Ini bertentangan dengan akidah Islam. Ya. Sama sekali itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan tidak memberi pengaruh sama sekali. Ya, bahkan itu akan merusak akidah kita. Ya, diberikan sesajian di situ. Itu bentuk kesyirikan. Ya, bentuk kesyirikan. Kata Rasulullah SAW, man ta'allaka syai'an wukila ilaihi. Siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan diwakilkan kepada sesuatu tersebut. Maka memberikan pengagungan ya di tempat-tempat yang seperti itu adalah sebuah ibadah yang diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti jatuh di dalam kesyirikan. Iya. Allahu taala bisa. Kasih dua hadiah. Boleh ya pakai jilbab kuning. Sebentar. Kasih saja kayaknya. Tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih Adi. Iya, silakan. Dengan Lombok. Masya Allah. Gimana hukumnya kalau istri minta cerai? Masya Allah. Iya. Kata boleh apa hukumnya kalau istri minta cerai? Rasulullah SAW bersabda, ya, siapa saja istri yang meminta cerai ya dari suaminya tanpa ada alasan syar'i, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Jadi jangan bergampangan minta cerai ya. Itu termasuk dosa besar kecuali ada alasan yang dibenarkan. Misalnya suaminya suka memukul, ya, suaminya melakukan dosa-dosa besar sampai dia tidak mau sholat. Sudah diingatkan, pokoknya dia tidak mau. Kerjanya cuma mabuk-mabuk saja, kerjanya cuma topi miring saja. Ya, maka ini boleh, ya, boleh untuk dia minta cerai. Jadi itu termasuk dosa besar. Kasih dua. Jam berapa tiketnya? Baca tiket bandara. Oh, 10:30. Oh ya, masih bisa insya Allah. Silakan Bu. Saya atas nama Erna. Iya, Ibu Erna. Bertanya Pak, saya punya anak laki-laki satu-satunya, luar biasa nakalnya. Doa apa yang harus dibacakan sama dia Pak? Masya Allah. Dagangan saya diinjak-injak, uang saya, pokoknya semuanya Pak. Masya Allah. Sudah sholat tahajud, sudah semua. Terima kasih. La ilaha illallah. Masya Allah. Iya. Seorang ibu yang berjuang mencari nafkah untuk anak-anaknya. Seorang ibu yang tidak mengenal lelah siang malam, tidak mengenal teriknya matahari, keluar di waktu pagi untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya yang telah berjuang 9 bulan mengandung anaknya satu-satunya dan berjuang membesarkannya, bahkan terkadang nyenyaknya tidur harus dia bangun untuk mengurus anaknya, dan dikala dia besar ternyata air susu dibalas dengan air tuba. Dikala dia besar ternyata justru banyak menyakiti ibunya. Semoga Allah berikan hidayah kepada anak tersebut. Sungguh berdosa kepada orang tua adalah dosa yang sangat besar. Iya, dosa kepada orang tua adalah dosa yang sangat besar. Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, doa ibu itu mustajabah. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah putus asa mendoakan putra kita untuk kebaikan.
Jangan pernah berhenti dan putus asa mendoakan anak kita kebaikan dan hidayah. Mungkin tahun ini belum, ya. 2 tahun kita berdoa belum, bisa jadi tahun ketiga. Kenapa begitu lama? Berprasangka baiklah kepada Allah. Bisa jadi Allah ingin menguji sejauh mana kesabaran kita. Betapa sering kita bangun tengah malam berdoa gara-gara anak kita. Bisa jadi kalau anak kita soleh, anak kita baik, kita tidak bangun salat malam dan tidak merengek dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena anak kita kemudian dia nakal, akhirnya kita rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hikmah yang bisa kita petik. Ya, kemudian kita banyak istighfar, banyak bertaubat. Bisa jadi mungkin kita terlalu menyayangi anak kita dan memanjanya ketika dia masih kecil, apalagi anak satu-satunya, sehingga kita diuji oleh Allah ketika dia besar, justru dia mengecewakan kita. Kemudian ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, doanya ya, panggil anak kita, pegang dadanya, peluk dengan penuh kasih sayang, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu waqfir dambahu. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang pemuda minta izin berzina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia minta izin berzina ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memegang dada pemuda tersebut. Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu waqfir dambahu. Ya Allah, sucikan hatinya, bersihkan hatinya pemuda ini, jaga kemaluannya dan ampuni dosa-dosanya. Sejak itu pemuda tersebut membenci yang namanya perzinahan, paling dia benci. Iya, maka mudah-mudahan dengan doa itu anak kita dapat hidayah. Iya, Allah Ta'ala bisa. Iya, kasih. Iya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nama saya Muhammad Syukur. Masya Allah, Muhammad Syukur. Alamat Jalan Asap 2. Ya, silakan Pak Syukur. Jadi saya curhat sedikit mengenai kebutuhan yang mendesak. Iya. Ya, karena saat ini sekarang banyak koperasi-koperasi yang menjamur. Iya. Koperasi harian. Iya. Seperti terjadi sama saya untuk membiayai anak sekolah, karena duit tidak ada terpaksa minjam dengan koperasi. Iya. Tahu saya kalau minjam itu berbunga berarti hukumnya riba. Betul. Riba itu haram. Iya, betul. Saya sudah pernah coba pinjam hari-hari 500, Iya. dan 1 bulan kembali 600. Iya. Jadi karena ini kebutuhan mendesak, Pak Ustaz, Iya. kita mau minta tolong sama keluarga, Iya. ya, tapi dia tidak ikhlas untuk membantu. Iya. Tapi karena koperasi ini ikhlas membantu, ya terpaksa. Walaupun ada bunga, bahwa saya sudah tahu bahwa itu riba, ya terpaksa pinjam. Iya. Nah itu. Jadi solusinya bagaimana? Masya Allah. Bapak Muhammad Syukur. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau curhat ya dengan kondisinya. Beliau paham bahwasanya riba itu dosa yang besar. Ayatnya jelas. Ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Bahkan kata Allah, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Iya, umumkan peperangan kepada pemakan riba dari Allah dan Rasul. Dan pada hari kiamat la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan. Orang yang makan riba pada hari kiamat itu tidaklah dibangkitkan kecuali seperti orang yang gila. Dan di dalam sebuah hadis, riba itu 72 cabang. Paling kecilnya dosanya sama dengan menzinahi ibu kandung sendiri. Saya ingatkan ini, ya, karena pada
pengunjung pasar biasanya jatuh di dalam dosa ini. Ya. Terus bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awwadahullahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Dan telah terbukti. Ya. Banyak orang yang tadinya suka makan riba, ya, transaksi riba, dia tinggalkan, alhamdulillah, dapat rezeki yang lebih berkah. Walaupun tidak lebih banyak, ya, tapi lebih berkah, lebih tenang hidupnya, anak-anaknya juga semakin baik, dan seterusnya. Jadi kalau kita tinggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Yakin saja. Hanya saja kadang diuji di awalnya. Hanya saja kadang kita diuji di awalnya. Ingin dilihat sejauh mana kejujuran kita mau hijrah, meninggalkan transaksi riba tersebut. Yang jelas, ketika kita ambil riba, itu bukan solusi. Bahkan semakin menjadi apa? Masalah. Setiap bulannya selalu ada beban pikiran. Iya, selalu ada beban pikiran. Maka bersabar. Insya Allah, kapan kita niatnya meninggalkan yang haram karena Allah, pasti Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Saya kasih contoh, Pak. Saya sebelumnya PNS, ya. Saya sebelumnya digaji oleh negara, ya. Tapi karena ada sogok menyogok di dalamnya, ya, saya tinggalkan. Saya berusaha. Allah katakan di dalam ayat tadi, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Saya ganti dengan jual beli. Saya bisnis. Saya jualan. Coba saja Bapak, jualan apa saja yang bisa, yang kita jual, apa saja. Jangan lihat bisnisnya besar, jangan dulu. Kita ini hanya mau mengamalkan ayat saja. Cari apa yang bisa dijual, ya. Walaupun mungkin hanya sayur, insya Allah berkah dan akan lebih baik. Hidup tak dibanding sebelumnya. Iya. Insya Allah Ta'ala. Tapi harus yakin. Harus yakin, jangan ragu, ya, jangan ragu. Ada teman saya itu kerja di salah satu lembaga ribawi, gajinya 20 juta ke atas karena dia sudah kepala cabang. Tapi dia tahu hukumnya riba, dia tinggalkan. Masya Allah, sekarang penghasilannya dalam sebulan lebih dari 20 juta. Memang awalnya butuh kesabaran, tapi ingat, Allah tidak uji kita di luar kemampuan. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin kita akan lebih buruk kalau kita tinggalkan sesuatu karena Allah. Pasti kita akan lebih baik. Cuma tadi tauhid yang mau diperkuat. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau dikalah sama ayam. Ayam itu tidak ada pekerjaan tetapnya. Satu kali mengeram 9 anaknya. Iya kan? 9, 10. Iya kan? Masya Allah. Allah tanggung rezekinya. Masa kita yang sholat, kita yang puasa, kita yang berzikir, kita yang berdoa, kita yang tinggalkan riba, kemudian Allah sia-siakan kita? Tidak mungkin itu. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum pernah ada orang yang saya jumpai dia tinggalkan riba, ya, karena Allah, kemudian dia tambah miskin. Belum pernah. Yang ada semakin bagus kehidupannya. Hanya saja sebagian orang sudah mulai meninggalkan, sedikit ujian sudah goyang. Karena apa? Tauhidnya belum kuat. Ya, belum kuat tauhidnya. Ya, kita yakin yang menanggung rezeki apa yang ada di langit dan di bumi kecuali Allah. Orang kafir saja dikasih rezeki, masa kita tidak? Ya, cuma hanya apa? Kadang kita diuji saja. Kasih beliau hadiah 2. Masya Allah, ini langsung dapat 2 hadiah, Pak. Kasih 2, kasih cukup 3. Iya. Saya ada pertanyaan. Cemburu saya nakal-nakal saja. Oh, itu beliau lagi, beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dari Jalan Bambu. Iya. Bertanya fitnah. Iya, fitnah. Ya, fitnah. Ya. Fitnah apa? Fitnah tetangga. Bagaimana kalau tetangga fitnah kita piara tuyul dan jin dalam rumah karena kita tidak bekerja? Masya Allah.
Iya. Jadi pertanyaannya bagaimana kita menyikapi tetangga yang memfitnah kita, pelihara tuyul, ya, pelihara jin, karena kita tidak bekerja terus banyak rezeki. Masya Allah. Itu kita syukuri. Kenapa? Karena setiap kali kita difitnah itu ya pahalanya kita yang dapatkan dan dosa kita dia yang tanggung. Ya, di akhirat itu kalau orang suka menzolimi orang lain akan bangkrut. Ya, akan dia bayar di akhirat kezalimannya kepada orang lain, fitnah-fitnahnya kepada orang lain. Dengan apa dibayar? Pahala sholat, pahala puasa. Kalau sudah tidak ada pahalanya, maka orang yang dizolimi akan apa? Akan dia tanggung dosanya. Jadi sabar kita. Kalau ada yang seperti itu, ya sabar. Kemudian kalau mampu kita klarifikasi, diklarifikasi. Jangan biarkan tetangga kita jatuh di dalam dosa memfitnah tersebut. Yang jelas orang yang difitnah, kalau memang dia difitnah, itu tidak akan mengurangi derajatnya di sisi Allah. Justru akan semakin meninggikan ya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kurang derajatnya di sisi Allah adalah orang yang memfitnah. Tapi lagi-lagi jangan kita biarkan, diklarifikasi, dinasihati ya, dan dijelaskan. Rezeki saya beli mobil, saya beli rumah, ya ini sebabnya ada yang saya tempuh. Hanya saja banyak orang tidak tahu. Ya, saya ada investasi demikian dan demikian, ada usaha demikian dan demikian. Ya, saya jual online di rumah, memang tidak ada yang lihat. Saya keluar jualan, tapi saya di kamar jual online, laku dalam sehari puluhan juta. Kan begitu ya. Jadi diklarifikasi seperti itu. Iya, dan kita doakan mudah-mudahan dia dapat hidayah. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhtar dari Jalan Serikaya. Iya, Pak. Yang saya mau tanyakan, Ustaz, bagaimana hukumnya seorang istri yang bekerja sebagai TKW di luar negeri? Karena yang saat ini yang marak terjadi sekarang. Masya Allah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan beliau, bagaimana hukumnya istri menjadi TKW di luar negeri? Yang pertama, seorang istri itu keluar dari rumahnya harus dengan izin suaminya. Ya, kalau dia pergi jadi TKW, jangan pergi jadi TKW, pergi ke pasar dan suaminya tidak ridho. Ya, suaminya larang. Ya, karena mungkin ada alasan syar'i, kemudian dia pergi keluar dari rumah, berdosa istri tersebut. Apalagi kalau keluar negeri. Nah, kemudian harus diketahui bahwa perjalanan jauh seorang wanita tanpa mahram itu adalah dosa. Ya, adalah dosa. Kemudian yang ketiga itu di sana apa yang dia kerja? Ya, apa yang dia kerja? Ada tidak mahramnya di sana? Ada tidak keluarganya yang akan melindunginya dia? Ya, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya yang wajib mencari nafkah itu adalah suami, bukan istri. Jadi jangan salahkan istri. Ya. Maksudnya walaupun dia keliru, dia salah, tetapi yang pertama kali diminta pertanggungjawaban suaminya. Ya, kenapa dia biarkan? Kenapa dia biarkan? Jangan-jangan suaminya tidak mencari nafkah untuk istrinya. Akhirnya istrinya pun terpaksa keluar negeri untuk mencari nafkah. Nah, ini suami juga akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, Allahu ta'ala a'lam bissawab. Sudah dapat hadiah. Ya. Ya, terakhir ini ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jalan Manggis. Iya, silakan. Tanya Pak Ustaz, apa hukumnya seorang suami yang menafkahi anak dan istrinya? Iya. Seorang suami yang tidak menafkahi anak dan istrinya. Iya. Ya jelas ya, suami itu bertanggung jawab. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin untuk para wanita. Ya, wajib bagi suami menafkahi istri dan anak-anaknya, itu tanggung jawab. Ya. Nafkah yang pokok tentunya, makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Ya. Itu wajib. Kalau dia bermalas-malasan, maka dia berdosa, dan itu termasuk dosa besar. Iya.
Semoga Allah berikan hidayah kepada suami-suami yang menelantarkan tanggung jawabnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Awal. Ya. Yang saya pertanyakan Ustaz, membahas tentang syirik. Kan di kalangan kita ini kebanyakan syirik besar. Ya. Dan kebanyakan orang tidak tahu syirik kecil. Kedua Ustaz, tentang hukum perceraian antara suami istri. Ketika istri yang menggugat perceraian dan hakim agama mengetuk palu sebanyak 3 kali dan sudah jatuh talak 3 karena diceraikan oleh sama istri, dan ketika istrinya ingin kembali lagi, apakah bisa Ustaz? Masyaallah. Ketiga, bagaimana hukum motor garis Ustaz? Apakah ada solusi untuk motor garis? Syukron. Iya. Yang pertama tentang syirik-syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Syirik kecil itu banyak bentuknya. Ya, dan definisinya pun para ulama menyebutkan beberapa definisi. Seluruh yang mengantarkan kepada syirik besar, maka itu adalah syirik kecil. Ya. Atau kalimat syirik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW namun tidak mengeluarkan dari Islam, itu adalah syirik kecil. Ya, atau definisi lain bahwa syirik kecil adalah meyakini sebab apa yang bukan sebab, baik secara syar'i ataupun kauni, bukan sebab diyakini sebagai sebab itu adalah syirik apa? Syirik kecil. Ya, apa contohnya? Riya. Itu syirik kecil, menggunakan jimat-jimat kalau dia jadikan sebagai sebab. Allah yang mendatangkan rezeki, Allah yang menyelamatkan, jimat-jimat hanya sebab, itu syirik kecil. Ya. Jadi meyakini sebab apa yang bukan sebab itu adalah syirik kecil. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau istri yang menggugat cerai? Itu namanya khulu. Ya. Dan pengadilan sudah mengetuk palu. Nah, bagaimana kalau istri mau kembali? Apakah masih bisa kembali? Jadi kalau khulu, wanita yang minta cerai kepada suaminya, itu namanya khulu. Ya. Itu sah kalau suami mengiyakan, istri mengembalikan mahar, atau ya diputuskan oleh pengadilan. Jadi kalau pengadilan memutuskan, seharusnya pengadilan itu menyuruh sang istri mengembalikan maharnya kepada suami tersebut. Ya, itu kalau khulu demikian. Bagaimana kalau mau kembali? Kalau mau rujuk kembali, maka itu keputusannya kepada istri, bukan kepada suami. Berbeda dengan cerai. Kalau suami menceraikan istri, saya talak kamu. Kalau baru talak 1 dan 2 dan belum sampai 3 kali haid, itu suami yang mengambil keputusan. Kapan dia bilang saya rujuk, kita membangun rumah tangga kembali, maka boleh langsung membangun rumah tangga. Ya, tanpa ada nikah ulang. Tanpa ada nikah ulang. Tapi kalau sudah lewat 3 kali haid di talak 1 dan talak 2, baru ingin rujuk suaminya, maka harus nikah ulang seperti awalnya. Ada mahar, ada saksi, ada ijab qabul, ada wali. Ya, itu kalau talak 1 dan 2 dan sudah lewat dari 3 kali haid. Kalau sudah 3 kali talak, maka tidak boleh lagi kembali kecuali setelah istri nikah dengan laki-laki lain tanpa direkayasa. Kemudian dia cerai, ingin kembali kepada mantan suami pertamanya, ya, karena teringat lagi masa lalunya, ya, ingin kembali lagi, maka boleh di situ. Jadi kalau khulu itu keputusannya kembali kepada istri. Kalau cerai keputusannya kembali kepada suami. Allahu ta'ala alam bisawab. Karena ini pesawatnya ditunda atau tidak? Oh ya, silakan. Soalan Ustaz, muamalah di pasar. Iya. Yang dimana si beliau ini membeli barang di pasar seberat 1 kilo, lalu ia pulang ke rumahnya menimbang kembali. Iya. Lalu timbangannya kurang Ustaz. Iya. Apakah selisih timbangannya itu menjadikan pahala buat kita atau tidak Ustaz? Iya. Dan hukum mengurangi timbangan Ustaz? Masya Allah. Jadi ada orang beli beras di pasar, ya, 7 kilo tadi atau berapa kilo,
Tiba di rumahnya, ditimbang ternyata hanya 1/2-nya. Iya. Kenapa? Karena liternya dipukul pantatnya. Iya, liternya dipukul pantatnya. Jadi naik. Ya, di liter ternyata banyak kurangnya. Iya. Apakah pahala bagi yang membeli kalau dia sabar? Itu pahala dan menjadi utang bagi penjual. Nanti di akhirat itu pahalanya penjual, pahala sholatnya diambil sama si pembeli tadi yang dirugikan. Kalau tidak ada pahalanya, maka dosanya yang akan dipikul oleh si penjual tadi. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang curang dalam jual beli. Wailul lil mutaffifin, celaka. Wail, sebagian ulama mengatakan salah satu tempat di neraka. Bagi siapa? Bagi orang yang curang dalam jual beli. Kalau dia membeli, ya, apa dia bilang? Sebelum dia beli, dia bilang mana percobanya. Dia coba dulu lansatnya orang. Dia sudah setengah liter dia coba, ya. Setelah itu di liter dia bilang tambah-tambahnya lagi. Tapi kalau dia menjual, subhanallah, ya, liternya dipukul pantatnya, timbangannya dikurangi. Ini orang yang curang. Tidak ada keberkahan. Saya ingatkan kepada para penjual di pasar ini dan dimanapun yang mendengarkan nasihat ini. Nabi SAW bersabda, al-bai'ani fil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma bai'ihuma wa man katama wa kadaba muhiqa barakatu bai'ihima. Penjual dan pembeli selama belum berpisah tempat itu masih ada pilihan, mau lanjut atau batal. Nah ini harus ditahu, ini penjual. Jadi walaupun sudah disodorkan uangnya, ini saya beli kipas angin tak, ya, tiba-tiba ada cek masuk, istrinya minta dibelikan skincare, kosmetik, uangnya pas-pasan, dia bilang minta maaf, tidak jadi kebeli kipas angin tak. Ya, jangan sampai saya pulang sebentar, ya tidak dapat, ya, dari istri. Ya, ini ada pesanannya istri. Dia batalkan. Jangan marah selaku penjual. Kenapa? Karena masih di tempat. Ya, selama masih di tempat, maka masih boleh membatalkan jual beli. Kemudian kata Rasulullah SAW, apabila penjual dan pembeli jujur dan menjelaskan barang dagangannya, ya. Ini KW, ini palsu, ini kurang timbangannya, ini barang lama, ini ada rusaknya sedikit, ini ada cacatnya. Dia jujur seperti itu, maka Allah akan berkahi jual belinya. Tapi kalau dia bohong, ya, dia bohong, dia bilang asli padahal palsu, dia bilang tidak sampai modalnya padahal sudah untung 2 kali lipat, ya, maka tidak akan diberkahi jual belinya. Ya, dan bergembiralah para pedagang yang jujur. Kata Rasulullah SAW, at-tajirus shadiq al-amin man nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Seorang pedagang yang jujur dan amanah itu akan bersama dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Itu balasan orang yang jujur di dalam berbisnis. Ya, dan kami ingatkan sebagai penutup acara ini kepada seluruh bapak-bapak yang hadir, laki-laki yang dewasa, ya, Nabi SAW mengingatkan, ya, bagi laki-laki yang dewasa itu kalau mendengarkan adzan maka hendaknya kita sholat berjamaah di masjid. Ya, tidak ada ruginya. 1 langkah kita ke masjid itu dihapus 1 dosa dan dicatat 1 pahala sampai kita kembali. Ya, dan dilipat gandakan derajat kita 27 derajat dibanding sholat sendirian. Iya. Dan Nabi SAW mengatakan, man sami'an nida falam yatihi fala sholatalah. Siapa yang mendengarkan azan, laki-laki, ya, yang sudah balik, bukan musafir, tidak sakit, tidak hujan, kemudian dia tidak ikut sholat berjamaah, maka tidak ada sholat baginya. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kami ingatkan kepada ibu-ibu, para wanita muslimah yang sudah balik, hendaknya menutup auratnya, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayuhan Nabi, qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, perintahkan kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu, dan kepada seluruh wanita mukmin untuk menjulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Dan kami ingatkan kepada seluruh kaum muslimin
ya menjauhi dosa-dosa besar, riba karena tidak ada keberkahan di dalamnya, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Mudah-mudahan kedatangan kami di tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita semuanya. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan kami di dalam kegiatan ini. Tentu kami adalah manusia biasa, tidak lepas dari salah dan dosa, banyak kekurangan. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semuanya di dalam surga Firdaus bersama dengan para nabi wasyiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kami memohon maaf, kita harus berpisah sampai di sini karena sebentar lagi kami balik ke Makassar. Mudah-mudahan pada kali yang lain bisa lagi berkunjung di tempat ini, saling berbagi kebahagiaan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda atas sangkaan baiknya kepada kami, meluangkan waktunya untuk mendengarkan nasihat dari kami. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kami kembalikan kepada MC. Ya, alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz yang sudah memberikan nasihat kepada kita dan sudah menjawab problem-problem kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, jazakallah khair. Kami sampaikan kepada pengunjung pasar yang ada di sini, insyaallah ini acara dilanjut lagi di Masjid Raya Lolu, insyaallah. Jadi kalau mau dengar ceramah langsung ke Masjid Raya Lolu. Dimulai dari jam 9:30 ya, 9:30 ya, 9:30 Masjid Raya Baitur Rahim, Masjid Raya Lolu, Masjid Raya Lolu ya. Dengan berakhirnya habisnya hadiah dan selesai juga nasihat dari Ustaz, maka berakhir pula bagi-bagi hadiah hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bertemu kembali di pasar ini dan berbagi kepada kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu waqfir dambahu. Iya. Ya Allah, bersihkan hatinya. Jaga kemaluannya dan ampuni dosa-dosanya. Foto saja lah baru kita. Masalahnya tidak bawa HP, ini sudah tinggal bagi-bagi. Tidak bawa HP. Tidak bawa HP dia. Tapi HP kita langsung supaya dapat berkah baru. Semoga anak saya juga jadi anak soleh. Amin ya Allah. Seperti Ustaz. Amin. Bukan doa. Iya. Agar anak-anak kita dijaga. Di mobil apa? Kenang-kenangannya Ustaz. Insya Allah amal jariah. Amin, amin, amin. Terima kasih Ustaz.